Alhamdulillahi mu'izzi man ata'ahu wattaqah wa mudhilli man khalafa amrahu wa asah. Ahmaduhu subhanahu hamdan yamla'u ardhahu wassamah. Washkuruhu ala sawabighi nu'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la ma'buda bihaqqi siwah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi istafahu wajtabah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi ashabihi wa man nasarahu wa awah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nasu taqullaha ta'ala. Fa ya nasu taqullaha ta'ala faqad faza man ata'ahu wa taqah. Wa khosara wa khaba man kafara bihi wa asah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil maknun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah siang hari ini kita dapat memenuhi panggilan Allah dalam sholat Jum'ah ayat 9, yaitu perintah untuk melaksanakan sholat Jum'ah dengan segala rangkaiannya. Mudah-mudahan ibadah yang sudah kita laksanakan, yang sedang kita laksanakan, dan yang akan kita laksanakan benar-benar diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mampu meningkatkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebagaimana kita maklum bersama, walaupun Rasulullah SAW dan agama yang dibawanya yaitu Islam, keduanya ini lahir di Makkah, namun justru Madinah yang dahulu bernama Yasrib, yang lebih dahulu menjadi masyarakat yang madani, diawali sejak beliau menapakkan kaki pertama kali dalam perjalanan hijrah. Langkah-langkah yang beliau tempuh dalam membangun masyarakat madani, yaitu yang pertama adalah mendirikan masjid. Dalam perjalanan hijrah, sebelum masuki Madinah, beliau beristirahat di Quba, sebuah desa kurang lebih 5 km sebelah barat daya Madinah. Disinilah beliau mendirikan sebuah masjid di atas tanah milik Kalsum bin Hadam. Inilah masjid yang pertama kali yang didirikan Nabi di Madinah. Begitu bersejarahnya masjid ini. Allah mengabdikan dalam Al-Quran, la masjidun ussisa ala taqwa, masjid yang didirikan atas fondasi takwa, atau ayat 108. Rasulullah SAW pun mendorong umatnya untuk melaksanakan sholat di dalamnya dengan sabdanya, barang siapa bersuci wudhu di rumahnya kemudian datang dan sholat di masjid Quba, dia akan mendapat pahala seperti pahala umroh. Hadis riwayat Nasa'i, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Mengapa beliau mengedepankan membangun masjid daripada membangun yang lain? Karena membangun mental spiritual jauh lebih penting daripada membangun fisik material. Memperbaiki hati jauh lebih baik dan lebih utama daripada membangun fisik lahiriah. Karena kita manusia roh, bila manusia rohaninya sudah terkondisi kebaikannya, insya Allah sosial kemasyarakatannya baik juga. Sejalan dengan petunjuk Rasulullah SAW, ingatlah sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Bila ia baik, seluruh jasadnya akan menjadi baik. Apabila ia jelek, seluruh jasadnya akan menjadi jelek. Ingatlah, gumpalan darah itu adalah hati. Kembali kepada sunnah Rasulullah ini menunjukkan bahwa masjid atau tempat-tempat ibadah lainnya selain sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah yang mahdhah seperti sholat 5 waktu, sholat rawatib, juga masjid harus dimanfaatkan untuk pembinaan rohani jamaah. Kajian-kajian Islam harus diusahakan setiap selesai sholat rawatib, walau tidak harus banyak.
Dalam rangka membangun masyarakat yang islami, seyogyanya tempat-tempat ibadah tidak diberi label milik organisasi tertentu, langsung atau tidak langsung, sedikit atau banyak, hal semacam ini mengganggu pembentukan masyarakat yang islami dan tidak sejiwa dengan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Lihat saja, bila masyarakat sudah condong kepada kepentingan golongan, kebenaran diabaikan, yang hak ditinggalkan, yang utama dan pertama mereka membela golongan dan pemimpinnya, walau belum tentu yang mereka bela itu benar. Yang kedua adalah membangun ukhuwah. Kedatangan Rasulullah SAW di Madinah dipergunakan sebaik-baiknya untuk membangun ukhuwah, karena ukhuwah adalah dasar persatuan. Persatuan adalah modal kekuatan dan kekuatan adalah pilar kemenangan. Bila akan menang harus membangun ukhuwah dalam rangka mempersatukan antara sahabat Muhajirin dan Ansor. Antara lain beliau bersabda, "Tahu fillahi akhwaini, hendaklah kamu sekalian bersaudara dalam agama Allah, dua orang. Itulah ajakan Rasul di hadapan 50 sahabat Muhajirin dan Ansor. Ajakan Rasulullah SAW ini mendapat respon yang luar biasa dari sahabat Ansor. Mereka sadar bahwa saudaranya sesama muslim yang datang dari Mekah tidak banyak membawa bekal, harta dan keluarga. Mereka tinggalkan demi menyelamatkan Islam. Termotivasi semangat semacam ini, kaum Ansor mempersilahkan kaum Muhajirin untuk memilih rumah sebagai tempat tinggal, untuk mengambil harta kekayaan sebagai bekal hidupnya, dan bahkan apa saja yang dapat menjadikan kaum Muhajirin tentram di Madinah, mereka suruh mengambilnya. Kecintaan kaum Ansor yang membangun di atas sendi-sendi keislaman, menghilangkan kecintaan mereka terhadap harta. Sikap terpuji kaum Ansor ini diabadikan oleh Allah dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 59 ayat 9. Yang artinya mereka kaum Ansor mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, walaupun mereka sangat memerlukan apa yang mereka berikan itu. Al-Hasyr ayat 9. Kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita cermati kenyataan yang ada sekarang ini, patut kita sayangkan. Banyak pemimpin bangsa yang lebih mengutamakan kepentingan golongan dan membela pimpinannya daripada membela kebenaran. Lebih banyak mementingkan partainya daripada agamanya. Bahkan kadang-kadang ada yang sampai mempolitisir ayat Al-Quran untuk membela dan membenarkan golongannya. Kalau ini terus berjalan, tidak mustahil nanti akan terjadi suatu masa di mana seorang akan menolong orang yang sedang kecelakaan, terlebih dahulu dilihat identitasnya. Bila yang ditolong dengan yang menolong satu partai, jadilah pertolongan itu diberikan. Tetapi kalau orang yang akan ditolong dengan yang akan menolong berbeda partainya, pertolongan tidak diberikan, na'udzubillah min zalik. Bila hal ini terjadi, sidang jemaah rahimakumullah, untuk mewujudkan ukhuwah yang kondusif, Allah SWT telah memberikan rambu-rambu antara lain yang terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11-12. Satu adalah menghindari mengolok-olok pihak lain. Boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Yang dijelekkan bisa jadi lebih baik daripada yang menjelekkan. Kalau begitu, apa gunanya mengolok-olok orang lain? Yang kedua adalah jangan mencela. Mencela sesama muslim berarti mencela diri sendiri. Karena antara muslim yang satu dan muslim yang lain adalah kasa jadil wahid, laksana satu tubuh. Atau kalbuyanil wahidin, laksana satu bangunan. Antara satu dengan yang lainnya saling kuat menguatkan, bukan saling merusak dan menghancurkan. Yang kedua adalah panggillah orang dengan panggilan yang terbaik. Memanggil orang lain dengan panggilan yang bernada menghina, semisal si pendir, si bloon, si kadal atau si buaya, adalah menjadikan orang yang dipanggil tidak bersahabat dengan yang memanggilnya. Panggillah orang lain dengan panggilan yang penuh keakraban, baik berupa potongan nama bagian depan, tengah dan atau belakang, asal itu menyenangkan. Yang keempat adalah buang jauh-jauh suudzon, berburuk sangka. Biasakan kembangkan kebiasaan husnudzon, berbaik sangka.
Dengan berhusnudzon ketentraman hati akan datang, gundah gulana akan hilang, banyak kawan yang datang dan musuh akan berkurang. Yang kelima adalah jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Tidak ada orang yang tidak punya celah atau aib. Sekiranya seorang mau mencari kekurangan diri sendiri, pasti dia tidak akan sempat mencari kesalahan orang lain. Jangan sebaliknya sebuah peribahasa menyindir kita. Kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Yang keenam adalah jangan menggunjing. Pekerjaan yang asik di masyarakat ialah mengungkapkan kesalahan orang lain. Ada baiknya bila kita memperhatikan ungkapan penyair. Sekiranya ingin hidup aman dari derita, hartamu berlimpah dan harga dirimu terjaga. Lisanmu jangan menyebut orang lain punya celah. Kalian punya aib dan orang lain punya belidah pula. Sekiranya matamu melihat aib orang, katakanlah wahai mata, orang lain pun punya mata pula. Inilah kaum muslimin rambu-rambu yang harus ditaati oleh semua pihak dan mewujudkan ukhuwah, baik ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah maupun ukhuwah basyariyah. Kita pastikan bahwa dengan ukhuwah kekuatan akan terwujud dan dengan kekuatan insyaallah kemenangan akan tercapai. Kaum muslimin rahimakumullah. Sebagai penutup khutbah ini, kami sampaikan kesimpulan bahwa membangun masyarakat Islami menurut konsep dan praktek Rasulullah SAW diawali dengan membangun masjid untuk membangun rohani atau mental spiritual manusianya dan mewujudkan ukhuwah, baik ukhuwah Islamiyah, watoniyah maupun ukhuwah basyariyah. Untuk itu mari kita memakmurkan masjid dengan berbagai macam aktivitas, baik ibadah yang mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Dan mari kita wujudkan ukhuwah, segala macam perbedaan yang tidak prinsip kita jadikan rabuk atau pupuk yang dapat menyuburkan ukhuwah. Mudah-mudahan kasih yang Allah senantiasa menyertai kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatu innahu was-sami'ul alim. Wa qul rabbi warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tuba'ih wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa an ashabi rasul ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wahlikil kafaratal musyrikin. Allahumma ja'al baldatana Indonesia hadhi baldatan taibatan aminatan mutmainatan mubarakatan tajri fiha akamuka wa sunnatu rasulika ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat